Pemirsa Trijaya, saatnya Trijaya Update. Berita nasional maupun internasional akan terus menemani Anda di akun YouTube Trijaya FM. Ya, pemirsa, Iran mengeluarkan pernyataan resmi terkait kabar kematian Ayatollah Ali Khamenei dalam serangan Israel dan Amerika Serikat. Pemimpin tertinggi Iran itu telah terkonfirmasi tewas. Ya, pemirsa, mengutip dari akun X Al Jazeera, kantor berita Tasnim dan Fars juga telah mengonfirmasi kematian Ali Khamenei akibat serangan Israel dan Amerika Serikat di Iran pada Sabtu 28 Februari waktu setempat. Media Iran menyatakan bahwa saat kejadian, Khamenei sedang berada di kantornya pada Sabtu dini hari. Anggota keluarga Khamenei dilaporkan ikut tewas dalam serangan tersebut. Di antaranya putri hingga cucu Khamenei. Tentara Israel dan Amerika Serikat disebut menjatuhkan 30 bom ke kompleks kediaman Khamenei. Iran pun akan memasuki 40 hari berduka nasional atas meninggalnya pemimpin tertinggi Iran tersebut. Sebelumnya, pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan PM Israel Benjamin Netanyahu mengklaim tewasnya pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kematian Ali Khamenei melalui jaringan media sosial miliknya. Trump mengklaim Khamenei tewas usai serangan bom di kompleks kediamannya. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menyampaikan pernyataan yang mengklaim tewasnya Ali Khamenei. Netanyahu menyebut bahwa kematian Khamenei dilihat dari tanda-tanda usai serangan di kediamannya. הבוקר במתקפת פתע עוצמתית השמדנו בלב טהרן את המתחם של הרודן חמינאי. במשך 3.5 עשורים רודן אכזר זה שלח טרור לרחבי העולם, אמלל את עמו ושקד כל הזמן, בלי הרף, על התוכנית להשמדת ישראל. התוכנית הזאת איננה, ורבים הסימנים. Ya, pemirsa, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei merupakan seorang ulama sekaligus kepala negara dan panglima tertinggi militer Iran selama lebih dari 36 tahun. Khamenei merupakan tokoh penting dalam revolusi Iran tahun 1979. Ayatollah Ali Khamenei lahir di kota Mashhad, Iran pada 1939. Ia menggulingkan rezim Syah dan kemudian mendirikan Republik Islam pertama. Khamenei dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam revolusi Iran tahun 1979. Kemudian ia menjadi pemimpin tertinggi Iran sejak 1989 setelah pemimpin tertinggi sebelumnya Imam Khomeini wafat. Sebagai pemimpin tertinggi, ia juga merupakan kepala negara dan panglima tertinggi militer Iran. Ayatollah Khamenei gugur dalam serangan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 di usianya yang ke-87 tahun. Kedua negara melihat pemerintah Iran sebagai ancaman keamanan terhadap Amerika Serikat dan sekutunya, khususnya terkait program militer dan kapasitas rudal Iran. Ketegangan geopolitik antara Iran dengan AS Israel telah terjadi sejak revolusi Iran 1979. Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih lanjut, pemirsa, kita sudah terhubung dengan pengamat Timur Tengah, ada Ibu Dina Sulaiman dari sambungan Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Dina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Pram. Iya, selamat pagi, Bu Dina. Terima kasih telah bergabung bersama kami di AS TV hari ini. Bu Dina, ya, kita baru mendapatkan konfirmasi bahwa Ali Khamenei tewas dan saat ini 40 hari masa berduka nasional di sana. Kalau bisa Anda jelaskan kepada kami seperti apa sih 40 hari masa berduka di sana, apa yang mereka lakukan?
Iya, Iran ini bangsa yang punya tradisi duka cita sebenarnya. Mereka di hari-hari tertentu itu selalu mengadakan majelis duka cita di mana di dalamnya dibacakan syair-syair duka, kemudian mereka menangis bersama dan kemudian juga membagikan makanan juga ya untuk orang-orang yang datang ke acara tersebut. Biasanya seperti itu, misalnya di hari 10 hari bulan Muharram itu sudah ada tradisi untuk duka cita seperti itu, dan saya pikir dengan gugurnya Sayyid Ali Khamenei ini majelis duka citanya itu akan dilakukan sangat luas di berbagai kota dan desa, di kampung-kampung itu saya bayangkan mereka akan mengadakan majelis duka cita secara massal. Oke, artinya dengan 40 hari masa berduka ini, apakah tidak akan terjadi serangan balasan dari Iran ke Israel? Kalau dikaitkan dengan masalah serangan terhadap Amerika Serikat dan Israel, saya justru berpikir bahwa mereka akan semakin meningkatkan serangannya. Justru inilah perbedaan budaya di Iran ya terkait duka cita ini. Kalau biasanya umumnya kalau duka cita orang mungkin malah cenderung tidak mau melakukan apapun karena sangat sedih ya. Tapi kalau budaya di Iran justru sebaliknya, karena duka cita yang mereka lakukan itu adalah berbasis ideologi perlawanan. Mereka sadar bahwa yang mereka tangisi adalah orang-orang yang gugur di jalan Tuhan, sehingga ya justru semangat nasionalismenya semakin menyala-nyala ya. Dan kita lihat bagaimana pernyataan terbaru dari IRGC, Garda Revolusi Islam Iran, mereka mengatakan bahwa dengan gugurnya Ali Khamenei, Ayatullah Ali Khamenei ini, mereka justru akan meningkatkan serangan ke Amerika Serikat dan Israel sebagai pembalasan dan menyerukan semua rakyat untuk bersatu bersama-sama dengan militer membantu pembalasan tersebut. Saya pikir justru situasinya malah berbalik dari yang diinginkan oleh Amerika ya. Amerika Serikat menginginkan dengan dengan dibunuhnya para pemimpin Iran, rakyat Iran menjadi ciut nyalinya gitu ya, dan kemudian melakukan upaya penggulingan rezim dari dalam. Tapi sebenarnya kalau kita melihat bagaimana sejarah Iran selama ini, justru ketika pemimpin mereka dibunuh oleh pihak asing, justru ketika ada agresi eksternal, justru pada saat itu meskipun di antara mereka juga banyak perbedaan pendapat, justru malah semakin bersatu. Jadi semangat nasionalismenya itu sangat kuat. Oke, Ibu Dina, lalu bagaimana Anda melihat juga dari respon-respon negara-negara sekutu lain seperti Rusia dan Tiongkok terkait kemarin Khamenei ini? Ya, sejauh ini yang saya baca pernyataan ini ya, misalnya pemerintah Cina menyatakan terkejut dengan situasi ini dan menyesalkan situasi ini, tapi tidak ada pernyataan yang sifatnya frontal atau indikasi ya untuk ikut terlibat dalam perang. Oke. Bu Dina, kalau kita kembali lagi ke serangan pertama kemarin Israel Amerika Serikat ke Iran, kalau Anda membaca motif utamanya di balik keputusan Israel Amerika Serikat menyerang Iran ini apa sih? Ya, kalau memang ini ya, selama ini Amerika Serikat selalu berkeras mengatakan ini masalah nuklir. Tapi kan saat ini justru sedang berlangsung negosiasi ya di Jenewa, dan bahkan Menteri Luar Negeri Oman Al-Busaidi itu kemarin 2 hari yang lalu itu di televisinya Amerika Serikat sendiri menyatakan bahwa Iran sudah mau memberikan konsesi yang sangat besar terkait nuklir. Bahkan menurut Al-Busaidi, Iran itu sudah mau betul-betul menghentikan penyimpanan uranium yang diperkaya. Tapi justru ketika negosiasi berlangsung justru diserang. Artinya motif utamanya bukan nuklir gitu ya. Ini kelihatan sekali bahwa nuklir bukan masalah. Tapi sebenarnya yang diinginkan oleh Amerika Serikat, dan ini disampaikan dengan jelas terbuka ya oleh Trump ya dalam pernyataan perangnya, bahwa memang menginginkan penggulingan rezim di Iran, menginginkan agar pemerintahan Iran yang saat ini berkuasa itu terguling dan digantikan oleh pemerintahan lain yang seperti apa? Ya tentu yang pro Amerika. Kita tahu di masa pemerintahan Islam, di masa pemerintahan kerajaan ya Shah Pahlavi itu
kekayaan alamnya Iran, minyak, gas itu kan dikuasai oleh perusahaan-perusahaannya Amerika. Dan kemudian Shah Pahlavi terguling, muncul pemerintahan baru Republik Islam Iran, itu justru malah menasionalisasi ya, bahkan kemudian memutuskan hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat, karena Amerika Serikat berusaha sejak awal berdirinya pemerintahan Islam Iran itu berusaha untuk menggulingkan ya, sejak 1979 itu. Dan kemudian sejak itu pula Iran itu mengambil posisi yang sangat firm ya terkait Israel. Kalau sebelumnya di masa Shah Pahlavi justru pemerintah Iran tuh bersahabat dengan Israel, tapi setelah itu setelah pemerintahan Islam berkuasa justru malah memberikan bantuan senjata kepada pejuang Palestina. Dan kita tahu di bulan Juni yang lalu Iran bahkan betul-betul menyerang Israel ya selama 12 hari dan sangat banyak kerusakan yang ditimpakan, sehingga sebenarnya kalau bicara soal perjanjian nuklir, kenapa terjadi deadlock selama ini? Karena Amerika Serikat itu menginginkan ada konsesi tambahan, yaitu Iran betul-betul berhenti memproduksi rudal dan berhenti membantu perjuangan bangsa Palestina itu, dan itu garis merah buat Iran. Iran tidak mau menerima tekanan untuk menghentikan rudal dan menghentikan bantuan untuk Palestina. Jadi kuncinya atau akarnya itu ada di Palestina. Kenapa Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran? Ya karena memang ingin agar pemerintah Iran berganti menjadi pemerintahan yang tidak lagi mendukung Palestina dan tidak lagi menjadi ancaman buat Israel. Oke, Ibu Dina, kalau Ibu Dina lihat dengan kematian Khamenei ini saat ini, hari ini, kalau Anda lihat seberapa besar ini kemungkinan konflik ini meluas mungkin menjadi perang regional atau melibatkan negara-negara Teluk atau sekutu Iran lainnya? Sejauh ini saya lihat bagaimana Iran sudah memberikan balasan ya, sejak Sabtu itu udah langsung mengirimkan rudal dan drone-nya ke pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan ya, ke Bahrain, Kuwait, ke Uni Emirat Arab, ke Qatar juga gitu ya. Saya pikir justru sekarang mereka akan semakin meningkatkan serangannya. Nah sekarang bola ada di tangan negara-negara Teluk ini. Mereka sudah melihat bahwa ternyata negara mereka tidak bisa dilindungi oleh Amerika Serikat. Ternyata rudal-rudal dari Iran bisa sampai begitu saja dan menghancurkan beberapa infrastruktur ya di negara mereka. Artinya mereka betul-betul terancam nih, terutama secara ekonomi. Persepsi ekonomi, persepsi keamanan itu adalah modal utama negara-negara Teluk ya. Ketika situasinya tidak aman, betul-betul menjadi target serangan rudalnya Iran, dampaknya akan segera terasa bahwa investor akan lari dan kemudian juga turis-turis tidak akan mau lagi datang karena takut, dan ya industri tentu akan terancam dan seterusnya, sehingga mereka sekarang menghadapi ujian sebenarnya. Apakah akan terus tunduk pada Amerika Serikat yang terbukti tidak bisa melindungi mereka gitu ya, atau bersatu bersama Iran? Karena sebenarnya mereka ini kan negara-negara yang sadar betul bahwa Palestina itu dijajah oleh Israel, dan mereka seharusnya sebagai sesama negara Arab itu punya solidaritas tinggi ya. Dan saya pikir rakyat di negara-negara tersebut itu solidaritasnya sangat tinggi pada Palestina. Dan kalau kita lihat video-video yang beredar ya di negara-negara Teluk ini, justru rakyatnya senang sekali ketika ada rudal Iran menghantam pangkalan militer di tanah air mereka. Nah, saya pikir elit di negara-negara Arab harus terus memikirkan ulang posisi mereka. Tapi seandainya mereka masih terus menerima atau tunduk terhadap tekanan Amerika Serikat, sangat mungkin jadi perang regional dalam arti bahwa mereka ikut menyerang Iran. Nah, ini kalau seandainya mereka ikut menyerang, ya itulah yang akhirnya disebut perang regional ya. Oke, baik Bu Dina. Kalau kita lihat Bu Dina sekarang eskalasi dari Iran, Israel, Amerika Serikat ini terkait dampaknya untuk Indonesia. Inikah apakah risiko terbesar bagi Indonesia jika eskalasi antara Israel, Amerika Serikat dan Iran ini terus meningkat?
Buat Indonesia jelas akan menerima dampaknya, juga buat negara-negara lain karena kita tahu Timur Tengah ini kan sumber dari minyak dan gas dunia ya. Betul. Apalagi ada jalur yang ada di bawah kendalinya Iran, yaitu Selat Hormuz. Dan sejak tadi malam saya pikir sudah ditutup ya. Ada berita yang menyatakan Selat Hormuz ditutup. Bisa dibayangkan ketika suplai minyak dunia 1/5 ya, kalau saya nggak salah 1/5 suplai minyak dunia dan 1/5 gas dunia itu lewat Selat Hormuz ini. Ketika suplai terhambat, pasti harga migas akan naik, semuanya juga akan naik, inflasi, harga pangan, dan kita di Indonesia sebagai net importer minyak ya pasti akan terdampak juga. APBN akan mengalami tekanan, harga-harga akan semakin mahal ya. Ekonomi kita saat ini sudah terasa sulit ya bagi rakyat kebanyakan. Ya kalau ini berlanjut, situasi ekonomi global semakin ini ya sulit dan berat ya, pasti kita akan menerima dampaknya. Oke, baik. Bu Dina, kalau Ibu Dina lihat ini apa sih posisi diplomatik yang paling ideal sebenarnya untuk Indonesia dalam menghadapi masalah ini, mengingat Indonesia di sini mendukung Amerika Serikat dalam Board of Peace saat ini? Iya, tentu saja situasinya saya pikir ya akan sulit buat pemerintah, karena pemerintah meskipun sangat banyak yang memprotes masih berkeras untuk bergabung dengan BOP. Dan BOP itu dibentuk jelas oleh Trump, aturannya juga Trump yang menetapkan, dan sekarang yang melakukan agresi terhadap Iran juga Trump gitu. Jadi dengan cara apa atau dengan posisi apa Indonesia bisa mengambil sikap yang tegas. Tapi menurut saya belum terlambat ya. Kita sebenarnya justru punya momen ya untuk menyatakan ketidaksetujuan. Kalau Board of Peace itu dinyatakan sebagai dewan yang ingin menciptakan perdamaian, kan itu tidak terbukti ya. Gaza sampai hari ini masih terus mengalami pemblokiran bahan makanan, lalu juga masih terus ada pengeboman. Ditambah lagi juga sekarang Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran, dan kepentingan nasional Indonesia jelas terganggu di sini ya. Saya tadi lupa menambahkan, kita juga banyak sekali WNI yang bekerja di Timur Tengah, yang penyumbang devisa yang sangat besar untuk negara kita. Kita juga banyak pelajar yang sedang menuntut ilmu di Timur Tengah. Semuanya ini akan terancam kalau perang terus berlanjut. Jadi saya pikir Indonesia perlu mengambil sikap yang tegas, jangan seolah-olah berusaha menyenangkan semua pihak. Enggak, kita itu punya undang-undang dasar yang sangat jelas, memberikan rambu-rambu yang sangat jelas bagi kebijakan luar negeri Indonesia, yaitu kita harus firm, harus tegas mengatakan bahwa ini salah. Jadi saya pikir, saya sangat berharap pemerintah dengan berani mengatakan mengutuk serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran dan menyerukan agar mereka menghentikan serangan tersebut. Oke, baik Ibu Dina, sampai saat ini kita belum bisa melihat apakah tindak lanjut dari pemerintah Indonesia terkait BOP ini, apakah mundur atau tetap bertahan di sana. Namun adakah peluang bagi Indonesia untuk memainkan peran mediasi atau diplomasi kemanusiaan tengah eskalasi ini? Sebagai seorang, jadi syarat seorang mediator itu dia punya leverage ya, dia punya daya tekan, dia punya posisi yang kuat, yang bisa yang punya kemungkinan didengarkan oleh pihak-pihak yang bertikai. Nah saat ini mungkin Iran sebagai negara sahabat selama ini bersahabat baik dengan Indonesia, ya mungkin Iran mau gitu ya berdiskusi, berdialog dengan Indonesia. Tapi bagaimana dengan Trump? Trump ini betul-betul wataknya ya seorang presiden yang sangat egois dan bahkan tidak mau mendengarkan suara rakyatnya sendiri. Jadi dengan cara apa kita Indonesia mau atau mampu untuk membujuk Trump? Apalagi posisi kita saat ini juga sangat inferior ya. Kita sudah masuk ke dalam BOP, kita sudah menandatangani perjanjian tarif yang isinya itu menunjukkan betapa kita sangat inferior karena kita diberi sangat banyak kewajiban, sementara pihak Amerika sedikit sekali kewajibannya. Nah, leverage ini yang sangat saya sayangkan tidak punya ya Indonesia untuk menjadi mediator. Tapi Indonesia punya kesempatan untuk menjadi penyuara
atau penyampai suara orang-orang yang tertindas, penyampai suara orang-orang yang sedang dizalimi. Saya pikir ini posisi yang juga penting ya. Bersuara itu tetap penting. Kita bisa terus bersuara menggunakan forum-forum multilateral, menggunakan PBB, kita bisa bersuara menggunakan forum ASEAN, forum OKI untuk membela sahabat kita. Iran itu sahabat kita loh ya, selama ini sudah 75 tahun kita itu bersahabat dengan Iran, sudah menjalin hubungan diplomatik dengan Iran. Tidak seharusnya kita meninggalkan Iran sendirian, apalagi tadi sudah saya sampaikan ketika konflik ini membesar kita juga rugi gitu ya, banyak sekali kepentingan nasional kita yang terancam. Oke, Bu Dina, tadi Bu Dina bilang Trump ini agak keras kepala untuk menerima segala masukan termasuk dari rakyatnya. Indonesia ini lebih bisa untuk lebih bersuara di berbagai forum. Kalau Anda lihat di case-case sebelumnya, apakah dengan suara Indonesia ini bisa efektif untuk meredam eskalasi ini? Ya, suara itu kalau sendirian gemanya tentu tidak besar. Tapi kalau bersama-sama, kalau Indonesia menggunakan channel-channel diplomatik yang dimilikinya, membujuk sahabat-sahabat yang lain, membujuk sesama negara Muslim yang lain, kemudian bersuara bersama-sama, nah itu baru bisa gitu ya. Dan saya pikir inilah peran yang selama ini dilakukan oleh Indonesia loh. Selama ini misalnya ya di masa-masa sebelum 2023 itu Kemlu itu saya banyak mendengar ini ya penjelasan bahwa Kemlu itu tugasnya atau peran penting yang mereka lakukan itu justru itu yang menggalang suara dan kemudian bersama-sama bersuara di forum PBB. Justru ketika suara Palestina sempat terabaikan, itu justru Indonesia yang membawa ke tengah gitu ya, mengingatkan lagi negara-negara untuk kembali membela Palestina, kembali menyuarakan isu Palestina. Nah, saya pikir peran ini perlu dilanjutkan di pemerintahan yang sekarang. Kita perlu kembali tampil menjadi suara dari Global South, suara dari negara-negara yang pernah mengalami penjajahan, sehingga kita harusnya berdiri di depan sebagai negara yang membela negara-negara yang sedang terjajah atau sekarang sedang mengalami agresi oleh pihak yang ya pada dasarnya Israel itu kan menjajah Palestina ya. Jadi Israel itu adalah negara penjajah dan sekarang penjajah ini yang kemudian meluaskan serangannya ke Iran dan juga kita tahu juga ke Suriah juga, ke Libanon juga, ke Yaman juga. Nah, ini saya pikir Indonesia perlu punya keberanian untuk mengambil alih kepemimpinan negara-negara Global South ini ya, supaya kalau suara ini tidak terdengar ya, kalau orang semua negara takut bersuara ya, mereka negara-negara penyerang ini ya, Amerika Serikat dan Israel itu akan semakin sewenang-wenang ya. Kita lihat bagaimana Venezuela presidennya diculik, itu kan luar biasa ya, pelanggaran hukum luar biasa, tapi seolah dunia itu nggak ada yang berani melawan. Tapi kalau bersatu bersama dengan negara-negara lain, saya pikir Amerika Serikat juga akan berpikir ulang ya kalau masih meneruskan gaya koboi-nya seperti sekarang. Baik, Ibu Dina Sulaiman, terima kasih banyak Ibu Dina terkait serangan Israel Amerika Serikat ke Iran, dan kita akan menanti seperti apakah peran aktif mediasi dari Indonesia dalam kasus ini. Terima kasih banyak telah bergabung bersama kami. Selamat siang.